Sop yang pertama, barisan pertama ame barisan yang kedua ada yang kosong, makruh kita mempersilakan jamaah yang di belakang kita untuk maju ke depan. Hukumnya makruh. Umpama anak muda nyuruh yang tua untuk maju ke depan, makruh. Kata yang tua, kenapa ente nggak maju depan? Hormatin yang tua, nggak boleh. Fastabiqul khairat, di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan, sebab khairus sufufur rijal awwaluha, sebaik-baiknya barisan bagi orang laki itu adalah barisan pertama. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain illa annahu qala babul amri bil muhafazi ala sunnah wa adabiha, bab anjuran menjaga sunnah dan adab-adab di dalam melaksanakan sunnah. Hadis yang kelima. Al-khamisu an Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusaun sufufakum aw yuhalifanallahu baina wujuhakum, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ijara'a ana qad afalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbira fara'a rajulun badiyan sadruhu faqala ibadallah la tasa'unna sufufakum aw yu'rifannallahu baina wujuhikum. Rahul Bukhari wa Muslim an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Dari hadis Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hendaknya kalian meluruskan barisan salat kamu ataupun Allah akan rubah muka-muka kalian, muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qada. Dan riwayat Imam Muslim dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meluruskan barisan-barisan kami ketika kami salat, hatta sehingga seakan-akan Nabi SAW membariskan anak panah, hatta ijara'a ana qad afalna anhu, sehingga beliau telah melihat sesungguhnya kami telah memahami, telah mengerti di dalam merapikan meluruskan saf barisan ketika sholat. Summa kharaja yawman faqama hatta kada yukabbira. Kemudian Nabi keluar pada suatu hari melaksanakan solat, sehingga hampir saja beliau akan takbiratul ihram ketika melaksanakan solat. Fara'a rujulan badiyan sadruhu, maka Nabi melihat seseorang badiyan sadruhu, dadanya itu maju ke depan. Faqala, dan Nabi bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, tasuhunna sufufakum, luruskanlah barisan salat kamu, ataupun Allah akan merubah wajah-wajah kamu. Rawahu Muslim. Hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, anjuran di dalam melaksanakan sunnah dan menjaga sunnah dan adab-adab di dalam melaksanakan sunnah.
termasuk sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah Nu'man bin Bashir untuk merapikan dan meluruskan di dalam barisan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Harus dirapikan itu sop dan barisan seakan-akan seperti tentara yang akan perang. Sunnah hukumnya. Apabila telah dikomandangkan yang namanya iqamah, apabila telah dikomandangkan yang namanya iqamah, maka hendaknya kalian berdiri dan menyempurnakan sop bagian depan barisan yang paling depan. Kemudian melihat daripada pundak-pundak di antara orang-orang yang sholat dan melihat kaki dan tumit kita di antara orang-orang yang sholat sama kita. Harus rapi, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan anak panah dalam keadaan lurus di dalam menyempurnakan sholat. Yang menganjurkan merapikan sop barisan ketika melaksanakan sholat al-imamu akadu, seorang imam yang dianjurkan untuk merapikan sop barisan sholat para makmum yang ada di belakang dengan kalimat suwa'tadilu, luruskanlah barisan kamu dan ratakanlah. Fa inna sufuf bin tamamis sholah, sungguhnya merapikan sop barisan di dalam sholat itu adalah kesempurnaan ibadah sholat. Tetapi bagi seorang makmum hanya berkata kemudian sunnah untuk menengok ke belakang, tapi jangan terlalu banyak berbicara, apalagi pakai mic lagi. Imamnya bawel banget. Hei, no, kosong no, cepetan, mau lagi. Akhirnya nggak kelar-kelar tuh sembahyang. Akhirnya kagak kelar-kelar tuh sembahyang. Al-insanu yafina bil isyarah, karena manusia itu cukup dengan isyarah, cukup mengatakan suwa'tadilu, luruskanlah sop dan barisan sambil nengok kini kah sekarang. Insya Allah jamaah pun mengerti dan paham. Jangan seperti bocah tuh, kayak seperti apa? Baris-baris atau latihan sholat. Takutnya didengar ame jamaah yang di rumah, imam kapan takbirnya sih? Betul? Oh. Jika kita berdiri di sop pertama ataupun kedua dan ketiga, sop yang pertama, barisan pertama ame barisan yang kedua ada yang kosong, makruh kita mempersilakan jamaah yang di belakang kita untuk maju ke depan. Hukumnya makruh. Umpama anak muda nyuruh yang tua untuk maju ke depan, makruh. Kata yang tua, kenapa ente nggak maju depan? Hormatin yang tua, nggak boleh. Fastabiqul khairat, di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan, sebab khairus sufufur rijal awwaluha,
sebaik-baiknya barisan bagi orang laki itu adalah barisan pertama, kemudian sesudahnya. Makruh kita nyuruh, ayo maju depan. Jangan, kita aja yang maju ke depan. Kalau kita udah maju ke depan, kemudian di samping kita ada yang kosong, sunnah kita nengok ke belakang, nganjurin orang yang di belakang maju ke depan. Maksud gimana? Amalin dulu, baru nyuruh. Kerjain dulu, baru ngajak. Nabi begitu. Wala yaqulu wala yaf'alu illal ma'rufa. Nabi tidak berbuat dan tidak mengajak kecuali ajakan yang baik, dan beliaulah yang pertama kali mengerjakan sebelum orang lain mengerjakan. Itu Nabi. Nyuruh orang kecuali Nabi udah mengerjakan. Memberikan contoh suatu pekerjaan yang baik kecuali Nabi kerjakan. Nabi menganjurkan kepada umatnya, sahabatnya di dalam melakukan kebaikan kecuali Nabi udah mengerjakan. Kenapa? Karena takut kaburan maktan indallah ma anta antakulu madza taf'alun. Begitu besar dosa yang dilakukan seseorang, dia berkata tapi tidak mengerjakan. Itu nanti di hari kiamat sama seperti keledai yang berputar-putar di gilingan padi. Kemudian ucusnya itu apa? Keluar dan melilit-lilit tuh gilingan padi dan dia menjerit. Begitu dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada mereka. Nabi tanya, ya Jibril, kenapa dia? Ketika Nabi disyok-mi'rajkan itu, ya Jibril, kenapa orang ini? Kata malaikat Jibril, ya'muluna bil khair wa lam ya'tihi wa yanha 'anil syarr wa ya'tihi. Orang ini ketika di dunia memerintahkan kebaikan tapi dia tidak ngerjain. Orang ini melarang kemungkaran tapi dikerjain. Itu dosa yang sangat besar. Ngajak orang berbuat baik tapi dia tidak memberikan contoh yang baik kepada orang. Istilah kata cuman kenek apa tuh? Kenek mikrolet atau bis, teriak-teriak orang suruh naik tapi dia tidak naik. Kapan sampainya? Ketika nanti di hari kiamat orang-orang tuh akan digiring oleh malaikat rahmah menuju surga. Ada orang masih berdiri aja di padang mahsyar dan kelinguk-kelinguk, tahu celingak-kelinguk. Dia bingung. Akhirnya orang-orang bertanya, bukankah dulu dia memerintahkan kami berbuat baik, mengingatkan kami berbuat baik, kami mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya, kami mendapatkan keuntungan dan besar sisi Allah Ta'ala berupa pahala dan keridhaan dan ampunan Allah. Kami termasuk orang yang beruntung. Kenapa dia nggak ngikut golongan kami? Kata malaikat, ngomong doang tuh dulu. Secara singkat nih, ngomong doang. Betul, kata malaikat, dialah yang memerintahkan tapi nggak ngerjain. Dialah yang melarang di dalam perbuatan mungkar tapi dia ngerjain. Ini dosanya para dai.
dosa besar para dai. Dai ini yang ngajak berbuat baik. Tuh, musola lagi ngebangun, dinyumbang kagak, cuman nyuruh doang. Nyuruh doang. Tuh, di Masjid Darussalam ada pengajian subuh, dateng kagak, cuman nyuruh berbuat baik, tapi dia nggak ngerjain, nggak memberikan contoh. Rugi. Berbondong-bondong orang mengambil pahala apa yang Allah janjikan berupa kebaikan yang Allah balas nanti di yaumil qiyamah. Orang ini nggak dapat apa. Orang ini nggak dapat, rugi. Sama seperti orang yang nyuruh ke depan untuk menyempurnakan barisan, tapi dia tahu kemuliaan, keutamaan sop yang paling depan, tapi dia nyuruh. Hukumnya makruh. Di dalam sop barisan ini yang dimaksud dengan rapikan, lurusan barisan itu min manakibi, di antara pundak-pundak orang yang sembahyang kanan kiri ada di kanan kiri kita. Tidak disunnahkan menyentuh kaki dengan kaki yang lain. Ini nggak disunahin nih. Hukum fikihnya belum ada. Suruh nempel tuh kaki, nggak ada. Kadang dicari-cari jempol orang, lingging orang. Ini dikarenakan salah memahami hadis. Man wasala safan wasallallahu. Siapa saja yang menyambung barisan berarti Allah sambung dengan rahmatnya. Yang dimaksud dengan nyambung ini, barisan itu tidak terputus dan tidak terlalu longgar sekiranya ada orang bisa lewat. Kalau umpama duduk di antara dua sujud, aduh, kalau nempel. Coba lihat barisan tentara, nempel gak kakinya? Enggak. Tapi dilihat rapi gak? Karena meratakan di antara pundak dan meluruskan daripada tumit ketika mereka berbaris. Begitu juga di dalam melaksanakan sholat. Nabi memerintahkan kepada umatnya, para sahabat, untuk merapikan sop barisan. Kalau tidak merapikan sop dan barisan, Allah akan merubah wajah kalian. Nabi meluruskan barisan ketika melaksanakan sholat, seakan-akan Nabi merapikan anak panah. Tuh, anak panah ditancepin, kira-kira nempel gak? Enggak. Kagak. Lihat kalau pagar antara besi satu dengan yang lain ada longgar gak? Ada. Kalau umpama nempel begini, terlalu boros. Betul? Ya Pak Haji, kagak ada namanya. Pasti di sela-sela itu dikit, gak mungkin nempel. Begitu juga barisan kita. Nah, tuh ratakan antara pundak dan tumit. Jangan terlalu tumit itu maju ke depan. Kalau maju ke depan otomatis dadan itu lebih daripada barisan yang ada kanan kiri kita.
Ketika Nabi mengajarkan sahabat tata cara baris di dalam menyempurnakan sholat, kemudian Nabi telah mengetahui bahwa sahabat mengerti dan memahaminya. Ketika Nabi akan melaksanakan sholat di suatu hari, ketika Nabi pengen takbir, Nabi ngelihat salah satu sahabat yang dadanya maju ke depan, dan Nabi perintahkan untuk mundur sedikit, merapikan sop dan barisan. Pernah ketika sesudah melaksanakan perang, Nabi memerintahkan untuk melaksanakan sholatul ashar. Ketika itu ada sahabat Usamah bin Zaid, termasuk sahabat Nabi yang dekat, pemimpin pasukan perang. Ketika sedang mau melaksanakan sholat, sudah iqamah, Nabi nengok ke belakang, ternyata Usamah bin Zaid sengaja barisan sopnya dia maju ke depan, sehingga tidak sama barisan dengan sahabat yang kanan kiri yang akan melaksanakan sholat. Kemudian Nabi ngambil pelepah korma, langsung dipukul badan Usamah bin Zaid. Ketika itu pukulnya pelan, cuman isyarat. Memang Usamah bin Zaid memang sengaja supaya mau dipukul, biar dapat perhatian dari Nabi. Kemudian dia sengaja tuh, emang sengaja mau dipukul Nabi. Sama ketika hari Sabtu kita sembahyang subuh di Condet, ke tempat Al-Habibul Imam Arif Billah Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attos. Banyak orang yang datang ke rumah beliau pengen ditabuk sama wali Allah, mungkin punya penyakit. Kadang dibuka kepalanya ini, pengen diginin, ditepak kepalanya. Kemudian Nabi Umar kadang diginiin, usap-usap, kadang diludahin, kadang diusap. Ada juga orang yang datang ditempeleng, mungkin dosanya banyak kali, atau banyak pikiran. Aulia itu. Jadi aulia itu mengetahui rahasia-rahasia alamul ilahiyah yang terjadi kepada orang sekitarnya. Itu banyakkan yang ditabok, yang diusap, banyak permasalahan, selesai permasalahannya. Yang sakit diusap bisa disembuh. Ada orang ditabok, dulu malas banget yang namanya ibadah, gara-gara ditabok tuh Nabi Umar jadi rajin ibadah. Karena yang dihilangkan syaitan dan sifat malasnya. Tuh aulia. Apalagi yang menyedup, seperti Wan Sehan, Habib Sehan bin Mustafa Al-Bahr. Itu ada tuh di Citayam. Ada lagi Habib Abu Bakar bin Husain Al-Attos, cucunya Habib Umar. Itu nggak pernah pakai baju. Lain dah tuh, yang ngikutin nih, kita ngikutin kagak pakai baju, masuk angin mulu kerokan. Dia mah kagak kemana-mana. Naik mobil kok ngablak nggak pakai baju, kelilingan aja itu, nggak masuk angin. Lain kita nyoba-nyoba kerokan mulu. Lain aulia. Itu aulia. Andai kata di akhir zaman banyak aulia seperti ini, rugi kita. Apa ruginya? Ilmunya nggak tersebar. Tidak
Apalagi dia berguru dengan orang soleh, min juratir rasul, min auliyaillah. Itu kalau udah umur 40-50, gurunya tuh suka datang di alamul arwah. Supaya ujlah menyendiri. Kau udah menyendiri, dibaca Quran, dizikir, disembayang. Lama-lama tuh nggak mau keluar tuh murid. Kagak mau ketemu orang. Zazep udah. Yang rugi siapa? Kita sekitar. Makanya guru ajak jalan-jalan aja, jangan suruh wirid mulu. Apalagi kita punya guru umpama kerjaannya memang di masjid aja dah, nggak ada kerjaan lain. Subuh, siang, maghrib, isya di masjid, ngajar sana, ngajar sini. Yang dipegang Quran, hadis, tasbih, angkat tangan, doa. Itu cepat banget itu. Apalagi hatinya bersih, baik sangka sama orang, cepat banget jadi wali. Cepat. Kalau dilempeng aja dah, udah nggak bakalan keluar. Udah kagak mau keluar. Kenapa? Udah nikmat. Diperlihatkan Allah Ta'ala rahasia-rahasia ilahiyah tentang alamul ghaib wasyahadah. Akhirnya mereka nggak mau bertemu dengan orang. Jadi ilmunya hilang. Yang rugi umat Islam. Akhirnya Usama bin Zaid ketika menjelang wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika itu pada hari Senin ba'da subuh, Nabi melaksanakan subuh terakhir. Kemudian Nabi dibopong, istilah kata ya, ame sahabat menuju Masjid Raudhah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, aku mohon maaf dari semua kesalahan yang aku lakukan kepada kalian. Tuh Nabi minta maaf para sahabat, sedangkan Nabi itu nggak mungkin buat dosa ataupun kesalahan, tapi sebagai ibroh, contoh teladan buat kita. Andai kata ada hakul adami, andai kata ada apa? Hakul adami berkaitan dengan manusia. Andai kata ada utang piutang yang belum saya bayar, kabarkanlah kepadaku, aku akan selesaikan. Andai kata ada aniaya, perbuatanku yang salah terhadap kalian, maka hukumlah aku di dunia sebelum aku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usama bin Zaid tunjuk tangan, ya Rasulullah, aku minta keadilan engkau di dunia sebelum engkau aku tuntut nanti di pengadilan akhirat. Apa wahai Usama bin Zaid yang aku lakukan kepada engkau sehingga engkau menuntut aku? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, setelah habis perang kami melaksanakan sholat, kemudian saya di luar barisan ketika melaksanakan sholat. Aku lebih maju sedikit di antara para sahabat, dan engkau tidak menegur aku dan engkau memukul aku. Karena Usama bin Zaid ini orang yang disayang sama Nabi, istilah kata bercanda lah, karena udah dekat sama Nabi. Orang kalau udah dekat kan biasa bercanda, nabok, gimana kabar lo? Iya gak? Kadang nabok gak? Gimana kabar lo? Sebetulnya gimana kabar cukup enggak? Kenapa pakai gini? Saking kangen, saking cinta.
Sampai nepok-nepok tangan, kadang-kadang ditepok-tepok pundak. Gimana kabarnya? Sebetulnya nggak bilang itu, kayak orang tahu, karena sayang. Beda. Engkau telah memukul punggungku sehingga punggungku sakit ya Rasulullah. Aku minta keadilanmu. Aku akan pukul engkau ya Rasulullah. Mau dipukul nih Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wailaka Usama bin Zaid, celakalah engkau wahai Usama bin Zaid, Nabi sedang sakit. Kenapa engkau ingin pukul Nabi? Lebih baik kau pukullah aku sepuas kamu, kata Abu Bakar. Sahabat yang lain protes, wahai Usama bin Zaid, pukullah saya. Semua sahabat pada datang. Ya Rasulullah, kamilah yang gantiin. Biar Usama bin Zaid pukullah badanku sesukanya dia, asalkan jangan menyakiti engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Akulah yang punya urusan dengan Usama bin Zaid, harus diselesaikan di dunia sebelum nanti diselesaikan oleh Allah di akhirat. Ya Usama bin Zaid, sebelah mana yang dulu aku pukul engkau? Ya Rasulullah, engkau memukul punggungku. Dengan apa wahai Usama bin Zaid? Dengan pelepah korma. Nabi mengatakan, ambillah pelepah korma. Yang model kayak mana? Yang gede, yang sedang, atau yang kecil? Kata Usama bin Zaid, yang paling gede ya Rasulullah. Kan nggak mungkin. Namanya ini paling yang kecil ya kak. Masa yang pelepah gede kayak gini? Sahabat tambah kaget. Ini bisa patah tulang Nabi, bisa remuk ini. Sahabat nangis, ya Rasulullah, jangan kau ikuti Usama bin Zaid, pukullah saya ya Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, aku punya urusan dengan Nabi, bukan dengan engkau. Tekak lagi ini orang, namanya Arab sengkek, tekak deh. Terus Nabi langsung ruku, pukullah wahai Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, aku minta keadilan ke engkau. Apakah aku tidak adil wahai Usama bin Zaid? Engkau tidak adil ya Rasulullah. Waktu engkau mukul aku tidak memakai baju. Copotlah baju engkau ya Rasulullah. Nabi copot tuh bajunya. Bajunya dicopot. Kakala bajunya dicopot, langsung Usama bin Zaid meluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lagi nangis tuh, kakala buka baju Nabi. Nabi jalan aja kakakku mau dipukul lagi pelepah komok yang gede. Pas Nabi buka bajunya, langsung Usama bin Zaid tuh yang nempel pelepah korma dibuang, langsung dipeluk Nabi. Langsung nangis Usama bin Zaid. Dan sahabat nangis. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, tidak mungkin orang yang aku cintai, aku menyakiti engkau ya Rasul. Akan tetapi aku berkeinginan kulitku menyentuh kulit engkau, karena ingin itulah pelukan terakhir Usama bin Zaid. Pas waktu duha wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man masaha jildi, siapa saja yang menyentuh kulitku, lam masahun naru abadan, dia enggak bakal disentuh api neraka selama-lamanya. Tuh, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi wafat karena Usama bin Zaid pengen banget dipeluk Nabi. Luar biasa nih sahabat. Jam berapa nih? Wah, cepet amat. Hadis cuma satu. Saya kepengen mah hadis baca 5 gitu. Ternyata cuman sedikit. Nanti kita bahas lagi. Ini hadis sesudahnya cakep, ada cerita nih.
Hadis yang ke-7, ke-6 dan ke-7 itu hadis cakep betul. Semua sih bagus. Cuman kalau nggak ngaji besok rugi. Ini ada cerita sangat bagus nih. Hadis yang ke-6 sama hadis yang ke-7.